Saat melihat Tiara, Gary terlihat senang dan langsung menepuk-nepuk tempat duduk di sebelahnya. Nona Tiara, Cini, aku sudah mengosongkan kursi ini untukmu. Aku bahkan tidak menyalahkannya kepada pamanku ketika dia datang. Perasaan Tiara campur aduk saat bisa melihat Gary di sini. Di satu sisi, dia tidak tahu bagaimana menghadapi anak ini. Di sisi lain, dia sangat senang melihatnya. Akhirnya dia berjalan ke arah Gary dan tersenyum sambil bertanya dengan lembut. "Kenapa kamu di sini?" Gary menjawab dengan penuh semangat. Aku membawa ayah ke sini. Begitu mendengar Tuan Pandu mentraktir kami makan. Pandu tak menampik apa yang dikatakan Gary. Niko pasti tahu tentang Danar yang sudah membantunya. Dia bahkan mungkin telah menyumbangkan beberapa bantuannya sendiri. Tidak apa-apa jika dia ada di sini juga. Toh tidak ada bedanya berapapun orang yang ada di sini. Setelah duduk, Pandu mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk dua bersaudara itu. "Pak Niko dan Pak Danar, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda berdua karena telah membantu saya dalam masalah pendirian perusahaan saya." Kedua bersaudara itu pun meminum anggur mereka untuk membalas rasa terima kasihnya. Danar yang menjadi kambing hitam atas perbuatan kakaknya berpikir bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Dia pun mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami seperti ini." Mendengar ucapan Danar, Pandu tidak bisa lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya dan hanya bisa tersenyum penuh rasa syukur. Sejak kejadian itu, Tiara selalu bertanya-tanya mengenai sesuatu. Kini krisis sudah berakhir, dia berpikir bahwa ini waktu yang tepat untuk membicarakannya. Dia bertanya, "Anda sudah menyelidiki kenapa proses perizinan untuk perusahaan adik saya tidak berjalan, bukan? Seseorang mengatakan bahwa adikku mungkin telah menyinggung seseorang. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Tuan Danar sudah mengetahui siapa dalangnya?" Setelah berhenti beberapa saat, Tiara berkata lagi, "Masalah ini sangat penting bagi saya. Jadi saya harap Anda mau memberitahukan informasi ini." Meskipun Tiara bukan orang yang keras kepala, dia akan menjadi orang pertama yang melawan siapapun yang mengganggu adiknya. Beberapa hari ini dia merasa sedih melihat Pandu yang kurang tidur karena masalah tersebut. Danar sadar bahwa bukan dia yang menyelesaikan masalah. Jadi dia tidak tahu siapa dalang yang mengincar Pandu. Dia hanya bisa melihat ke arah Niko seolah sedang memohon bantuannya. Niko mengambil alih dan berkata dengan tenang, "Itu adalah ulah perusahaan saingan. Setelah perusahaan kami membeli perangkat lunak yang dirancang oleh adikmu, kami secara resmi memasuki tahap pengembangan. Secara teknis, perusahaan kami berada jauh di depan perusahaan lain. Hal ini menunjukkan potensi kami untuk mendominasi pasar di masa depan. Itu sebabnya mereka mulai mencari masalah. Mereka tidak berani mengganggu kami. Mereka malah takut jika Pandu yang meninggalkan perusahaan saat itu akan menjadi ancaman serius bagi mereka. Bisa dikatakan, seluruh kejadian ini secara tidak langsung disebabkan oleh kami. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi," kata Niko sambil menganalisis situasi secara rasional. Setelah mendengar karangan cerita yang Niko buat di tempat, Danar semakin menghormatinya. Penjelasannya sama sekali tidak cacat dan mengalir dengan indah.
Diam-diam dia mengacungkan jempol kepada Niko. Tentu saja Tiara yang tidak berkecimpung dalam dunia bisnis tidak tahu seluk-beluknya dan sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Niko. Pandu sudah menghalangi masa depan orang lain karena keterampilan teknis yang dia punya. Itulah sebabnya dia menjadi sasaran. Tiara masih bisa memahami logika sederhana ini. Sekarang setelah mengetahui dari mana asal masalahnya, mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tiara menatap dua bersaudara itu dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, Pak Niko dan Pak Danar." Kemudian mereka mengubah topik pembicaraan dan tidak mengungkitnya lagi. Pria tidak terlalu suka bergosip, jadi topik pembicaraan mereka hanya berkisar tentang cara terbaik untuk mengembangkan perusahaan Pandu. Niko bertanya, "Sekarang kalian sudah memiliki izin operasi. Rencana apa yang kalian punya untuk kedepannya? Apa kalian sudah memikirkan mau mulai dari mana?" Pandu mengangguk dan tersenyum pada Haris yang duduk di sampingnya. "Saya sudah membicarakan hal ini dengan Haris, dan kami sekarang sedang mempersiapkan untuk mengembangkan perangkat lunak baru," jawab Pandu. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sistem pelacakan posisi. Untuk sementara kami menamakannya Eyes of Horus. Saya sudah mempersiapkan ini sejak tahun pertama saya kuliah. Tetapi karena masalah teknis dan hal lain yang kurang, saya tidak bisa menyelesaikannya. Setelah itu dia berhenti dan tertawa malu. "Sebenarnya kalian semua pernah melihatnya. Alat itu digunakan untuk menemukan tuan muda ketika dia diculik." Setelah mendengar itu, Danar sedikit tertarik dan langsung melihat ke arah kakaknya. Alat itu cukup efisien saat itu. Hanya perlu beberapa saat untuk mempersempit jangkauan dan mengkonfirmasi lokasi. Jika dikembangkan dengan benar, alat itu bisa membawa keuntungan besar bagi perusahaan nantinya. Niko setuju dengan pendapat adiknya. Mereka dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Samuel dan sudah terpapar bisnis sejak usia muda. Jadi mereka dapat melihat dengan sekilas apakah sesuatu itu memiliki potensi atau tidak. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pandu memiliki potensi yang sangat besar. Niko pun tidak ingin bertele-tele dan langsung bertanya, "Apa rencanamu untuk mengembangkannya?" Pandu menjawab, "Sebenarnya fungsi perangkat lunak ini tidak sebatas di echolocation saja. Alat ini bahkan bisa menggunakan gelombang elektromagnetik untuk..." Hal ini bersifat rahasia, jadi Pandu hanya menjelaskan sebagian fungsi secara garis besar saja dan merahasiakan bagian-bagian penting meskipun dua bersaudara ini telah menyelamatkannya. Namun walaupun dia hanya mengungkapkan beberapa aspek saja, Niko sudah menganggap alat ini penuh potensi. Dia pun berkata, "Dengan proyek sebesar itu, aku ragu jika 20 juta akan cukup. Buatlah proposal untukku. Jika perangkat lunak ini tampak berguna, grup Samuel mungkin akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di dalamnya." Awalnya Pandu dan Haris memang agak khawatir tentang modalnya. Setelah mendengar kata-kata Niko, mereka saling menatap satu sama lain dan mengangguk setuju. "Baiklah, kami akan menyusun proposal yang sempurna, Pak Niko."
Tiara tidak bisa ikut campur dalam pembicaraan mereka karena dia bukan orang yang pandai berbisnis, apalagi berkecimpung di bidang IT. Namun karena ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan adiknya, dia masih mendengarkan dengan seksama. Dia masih bisa memahami karena topik mereka cukup mudah dipahami. Setelah mendengarkan selama beberapa menit, Tiara sedikit terkejut mendengar mereka memutuskan proyek sebesar itu berdasarkan beberapa bursa. Namun dia tahu bahwa Nico bukanlah orang yang ceroboh dalam menjalankan bisnis. Kesempatan yang dibuat oleh Nico menunjukkan bahwa proyek yang dipimpin adiknya itu benar-benar bagus. Itu sebabnya Pandu mendapat stempel persetujuan. Di satu sisi, dia merasa bangga memiliki adik yang sangat hebat. Di sisi lain, dia merasa sedih karena tidak bisa banyak membantu. Setelah kesepakatan ini, Pandu pasti akan kembali sibuk seperti lebah. Dia akan bekerja begitu keras bersamaan dengan peluncuran perusahaan yang akan dilakukan. Di tengah perasaan sedih dan senang, Tiara bisa merasakan hatinya semakin campur aduk. Gary yang mendengarkan mereka merasa obrolan mereka tidak semenarik saat dia berbicara dengan Tiara. Dia pun menarik pakaian Tiara dengan lembut dan berkata dengan manis, "Nona Tiara." "Iya." Tiara menatap Gary. "Nona Tiara, apa lukamu sudah sembuh? Apa masih sakit?" Gary bertanya dengan nada penuh perhatian. Tiara mengacak-ngacak rambutnya dengan lembut sambil tersenyum. "Terima kasih sudah peduli padaku, Gary. Aku merasa jauh lebih baik sekarang dan tidak terlalu sakit lagi. Besok adalah pemeriksaan yang terakhir." Gary mengangguk senang setelah mendengar lukanya sudah sembuh. "Baguslah. Kalau begitu, aku harap kamu bisa sembuh dengan cepat." "Pasti." Tiara tersenyum. Gary memiringkan kepalanya sambil menatap bahu Tiara. Kemudian dia berlutut di kursi dan mulai meniup bahunya. "Aku akan meniupnya untukmu. Jadi, ketika kamu pergi untuk pemeriksaan besok, sakitmu akan sembuh total." Gary yang selalu perhatian seperti biasanya membuat Tiara merasa hangat dan tersentuh hanya dengan kata-kata itu. Anak itu terlalu manis. Tidak lama kemudian makan malam berakhir. Mereka berdiri di dekat pintu masuk untuk melepas kepergian Nico dan Danar. Sedangkan Haris dan Pandu berdiri di belakang Tiara. Sebelum masuk ke mobil, Gary terus menatap Tiara. Dia menghela nafas ringan seperti orang dewasa. "Kenapa waktu berlalu begitu cepat? Aku belum puas bertemu dengan Nona Tiara." Hati Tiara terasa sesak mendengar kata-katanya. Dia juga merasa waktu berlalu begitu cepat dan masih belum puas bertemu dengan bola bulu kecil ini. Gary menatap Tiara dan ingin memintanya untuk kembali bersama mereka, tetapi dia terpaksa menelan kata-katanya. Terakhir kali Gary bertemu dengannya, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mempersulit Tiara atau membuatnya sedih lagi. Lagi pula tangannya belum sembuh total, jadi Gary memutuskan untuk menahan diri. Begitu Tiara sudah sembuh total dan bisa bermain biola lagi, Gary akan menemuinya lagi dan dia yakin Tiara akan kembali. Dia tidak mau Tiara membencinya. Bocah itu menatap langsung ke arah Tiara dan berkata, "Selamat tinggal, Nona Tiara." Tiara tersenyum dan menjawab, "Selamat jalan, Gary."
Sambil menggendong Gary, Niko tetap diam menyaksikan keduanya mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia masuk ke mobil bersama Gary dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Danar ingin sekali mengatakan sesuatu kepada kakaknya, tetapi dia terus menahannya. Sambil melirik ke arah Danar dengan tatapan dingin, Niko mencibir, "Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sebagai seorang pria, kenapa kamu ragu-ragu begitu? Kamu ya yang ingin aku mengatakannya, jadi jangan marah setelah aku mengatakannya, Niko." Danar awalnya ingin mendapatkan konfirmasi dari Niko. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat bahwa Niko bahkan sama sekali tidak mau melihat ke arahnya. Dia menjadi bosan menunggu dan dengan belak-belakan bertanya, "Bagaimana hubunganmu dengan Tiara baru-baru ini?" Hubungan antara keduanya selalu menjadi teka-teki. Dia sudah lama ingin tahu apa yang sedang terjadi. Hanya saja kebenaran selalu dirahasiakan dari Danar. Perasaan karena tidak mengetahui tentang hubungan mereka membuatnya menjadi penasaran. Setelah mengamati sepanjang jalan malam hari ini, Danar tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa hubungan di antara mereka semakin aneh dari menit ke menit. Dia tak percaya kalau tidak ada yang terjadi di antara mereka karena dia dengan jelas melihat bagaimana kakaknya menyingkirkan semua penghalang yang ada di hadapan Tiara secara diam-diam tanpa disadari dan bahkan mendapatkan tiket untuk Tiara hanya karena film itu adalah salah satu kesukaannya. Tapi jika memang dugaannya benar bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, selain hanya berbicara beberapa kata satu sama lain di awal bertemu, mereka tak saling mengatakan sepatah kata pun sepanjang malam. Keduanya bahkan tak saling memandang. Bukankah kisah antara Niko dan Tiara agak terlalu rumit? Atau apakah hubungan mereka sengaja disembunyikan dengan begitu rapi untuk bisa mengelabui orang lain? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana Danar tak bisa mendapatkan kebenaran di balik gosip yang menarik. Oleh karena itu, gosip yang belum ada kesimpulannya ini membuat pria itu jadi merasa sangat tertekan. Danar telah mengajukan pertanyaan ini dengan resiko ditendang keluar dari mobil kakaknya. Meskipun begitu, ternyata dia tidak diusir dengan kejam maupun mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Merasa bingung, dia lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Niko hanya untuk melihat Niko yang sedang menatap kaca spion dengan mata yang menyipit. Ada tatapan yang kejam di matanya. Sambil menghilangkan kekesalan dari hatinya, Danar pun melirik ke arah kaca spion sehingga membuat ekspresinya langsung berubah secara drastis. Itu karena ada mobil yang mengikuti di belakang mereka. Tak peduli bagaimanapun mereka mengubah jalur, mobil itu selalu mengikuti di belakang mereka dengan kecepatan tinggi. Di dalam kediaman keluarga Samuel, Reksa tampak sedang menyeduh teh di ruang tamu setelah makan malam. Pria tua itu menggunakan sendok kayu yang terbuat dari kayu merah untuk menyendok daun teh dan memasukkannya ke dalam teko. Kemudian dia membasahi daun dengan air mendidih dari ketel yang ada di sampingnya. Owa pun segera membaut di udara bersama dengan aroma teh yang wangi. Sejak pensiun dari dunia bisnis, kondisi mental Reksa berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Pada saat ini, sosoknya yang sudah diselimuti oleh sekumpulan uap sehingga membuat suasana jadi semakin bersemangat. Dia pun tampak waspada saat mengambil cangkir tehnya dengan 3 jari lalu dengan cara yang elegan menyesapnya sedikit.
Barulah ketika dia melihat orang yang datang mengunjunginya, ia bertanya dengan tenang, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Seseorang tak boleh tertipu oleh penampilannya yang tenang, yang tampaknya tak peduli dengan urusan orang lain. Dia adalah Reksa Samuel yang sangat dihormati. Bahkan jika dia tak lagi mengelola bisnis, tetap saja tak akan ada yang berani untuk menganggap enteng ucapannya, apalagi tidak menghormatinya. Andi pun membungkuk sedikit dan menjawab dengan hormat, "Kontrak dengan Pandu telah disetujui hari ini. Menurut laporan dari orang-orang yang mengikuti Tuan Niko, mereka berkata bahwa Tuan Niko, Tuan Danar, dan Gary baru saja selesai makan malam dengan saudara-saudaranya. Karena tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang pribadi, maka kami tidak memiliki informasi apapun tentang percakapan mereka yang rinci untuk saat ini. Dilihat dari kontrak yang begitu cepat ditandatangani, saya khawatir kalau Tuan Niko sadar bahwa Anda diam-diam sudah ikut campur dalam masalah ini. Pihak perusahaan mungkin mengira kalau hal itu dilakukan atas perintahmu. Itu sebabnya mereka sudah membiarkan kontrak Pandu disetujui dengan begitu mudahnya. Lagi pula, tak ada orang lain yang mampu melakukan hal ini selain dari grup Samuel." Reksa tidak terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Dengan tenang dan sambil terus menyesap tehnya, dia pun berkata dengan tenang, "Karena dia sudah tahu, maka tak perlu dirahasiakan lagi. Camkan ini, perusahaan manapun yang berani berbisnis dengan Pandu, itu berarti mereka juga musuhnya grup Samuel.